Halo Wir, kita lanjut lagi bahas cerita Isura. Dan di video kali ini, gue ambil ceritanya dari light novel Isura, volume 2, chapter 22 dan 23. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Wir, biar gue bisa nyampe 1000 subscriber ya. Oke, nggak usah basa-basi ya, langsung saja menuju ke ceritanya. Jauh ke selatan dari kerajaan Aureatia, terdapat sebuah hamparan beku yang hanya berisi salju dan es di sana. Ada sebuah legenda bahwa Lukunokasi musim dingin tinggal di sebuah danau di tempat dingin itu. Danau es Igania. Tak ada seorang pun yang tak tahu tempat itu. Kini, di hamparan es itu, terdapat dua orang yang sedang menjelajahi hamparan es itu untuk mencari Lukunoka. Orang yang di depan memiliki tubuh besar dan membawa pedang besar di punggungnya. Dia juga membawa ransel besar dan tubuhnya tidak mengenakan baju. Pria ini bernama Lagrek, si tanah longsor pembantaian. Berjalan di belakangnya, terdapat seorang minia dengan mantel tebal dan tidak membawa apapun. Namun, dia berjalan terengah-engah. Tubuhnya juga kedinginan meskipun telah memakai mantel tebal. Dia adalah Hargen, seseorang yang sudah mengalami banyak kegagalan. Baik saat penyerangan Vikeon dan perang dengan Lydia, kini dia hanya bisa berharap Lukunoka mau menjadi kandidat peserta dalam turnamen kerajaan nanti untuk menjaga nama baiknya dalam pemerintahan Aureatia. Berjalan terengah-engah di belakang Lagrek, Hargen membuka obrolan mereka. Hei, Lagrek muda, kamu benar-benar berniat menentang Lukunokasi musim dingin? Tentu saja, jika ada satu lawan di luar sana yang bisa melawan Rosklai, maka tidak mungkin ada makhluk selain Lukunokasi musim dingin. Dan jika aku benar-benar Rosklai, tidak mungkin aku kalah. Dia satu-satunya minia yang pernah membunuh naga sendirian. Hargen dan seluruh pejabat Aureatia tahu bahwa pencapaian dan kemampuan milik Rosklai semuanya hanyalah sandiwara dan palsu. Hargen yang mengetahui kebenaran dari Rosklai menganggap pernyataan anak muda ini sangat menggelikan. Jenderal macam apa Rosklai itu? Pernahkah kamu beradu pedang dengannya? Soal itu, sebelum Hargen menyelesaikan kalimatnya, Lagrek dengan semangat memotong kalimat Hargen. Dia pasti mengayunkannya dengan sangat keras kan? Paling tidak, dia harus mampu menghancurkan pedang lawannya dan mengiris seluruh tubuh mereka dalam satu tebasan. Bukan hanya itu, tetapi juga dengan kecepatan seperti kilatan petir. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi, bagaimana kamu bisa bicara dengan begitu percaya diri tentang kemampuan Rosklai? Padahal, kamu belum pernah melihatnya bertarung sebelumnya. Hargen mendengar bahwa dia adalah penduduk asli wilayah Mikro Hekena di perbatasan selatan, jauh dari Aureatia. Dia juga mendengar bahwa Lagrek berniat menantang Lukunoka. Meski menganggap bahwa tujuan Lagrek benar-benar konyol, namun Hargen mengambil keuntungan untuk pergi bersama pria ini untuk mencari Lukunoka bersama, walau tujuan mereka berbeda. Lagrek muda, dengan asumsi kamu memang berhadapan dengan Lukunoka, bagaimana caramu untuk bisa bertahan dari cakarnya? Aku sudah membuat hipotesis mengenai skill bertahan apa yang akan aku gunakan untuk melawan naga itu. Ketika tiba waktunya untuk menghadapi naga, ya, tentu saja itu bukan tentang kekuatan. Aku memiliki teknik ini, di mana aku mengarahkan pedangku untuk menangkis dan menangkal serangan. Bagian pentingnya adalah mendorong serangan ke samping, kata Lagrek sambil berjalan dan mengayunkan pedang besarnya membentuk pose bertahan. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan jika dia terbang? Pedangmu itu tidak akan bisa menjangkaunya. Hahaha, Anda benar sekali. Tapi, naga tidak bisa terus terbang di udara selamanya. Dia akan kelelahan pada akhirnya, dan aku bisa menebasnya selagi dia mengistirahatkan sayapnya. Asal tahu saja, aku sudah berlatih sangat ketat dalam latihan stamina dasarku. Kamu juga tidak boleh melupakan nafas naga. Pernahkah kamu memikirkan cara untuk menghadapinya? Untuk itu,
Dengan semangat bertarung. Semangat bertarung? Itu benar. Selama aku mengarahkan semangat juangku, itu pasti berhasil. Aku yakin, begitulah cara Rosklai mengalahkan naga. Minia bisa mengalahkan naga. Saya sangat yakin, mengingat fakta itu, tidak diragukan lagi. Ada peluang untuk menang. Itu sudah pasti. Mendengar bualan Lagrek yang seperti omong kosong, Hargen memegang dahi kepalanya karena tidak habis pikir dengan anak muda ini. Lagrek memang kuat. Dia telah melihatnya memotong binatang raksasa seperti beruang silver yang mereka temui saat di perjalanan. Dia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Namun, tetap saja, menghadapi seekor naga, Lagrek sudah pasti akan mati. Pikiran seperti ini muncul dalam kepala Hargen. Baginya, Lagrek hanya diperlukan di paruh pertama perjalanan untuk menjalin hubungan dengan sang naga. Danau es yang luas, tanah kematian terbentang sejauh mata memandang. Kakinya semakin lelah dari waktu ke waktu. Lagrek di depan harus berhenti dan menunggunya. "Tuan Jenderal!" teriak Lagrek. "Ada apa, Lagrek muda?" "Seharusnya aku yang menanyakan hal itu. Anda tidak bisa pingsan sekarang. Aku ingin Anda hidup dan menjadi saksi perjuanganku." Memang menyedihkan, namun pikiran Hargen terasa berat. Kakinya juga sudah lelah, apalagi memikirkan untuk jalan pulang yang sama jauhnya. Hati Hargen mulai bimbang. "Lagrek, ini memang agak sulit untuk dikatakan, tapi ada apa? Lukunokasi musim dingin? Ya, menurutku dia sebenarnya tidak ada." Lagrek tertawa mendengar perkataan Hargen. "Wahahaha. Ya, jika dia tidak ada, tidak apa-apa juga. Tentu saja, Anda harus bersaksi bahwa saya memang lebih kuat dari naga yang tidak ada ini. Kita masih perlu melakukan pencarian menyeluruh untuk membuktikannya. Matahari masih tinggi, dan hari masih panjang." Tunggu. Aku sudah mencapai batasku," kata Hargen yang berdiri tertatih sambil memegang lututnya. "Anda sebaiknya mengundurkan diri saja dari 29 pejabat Aureatia, Tuan Jenderal. Bukankah kamu salah satu dari 29 pejabat sama seperti Rosklai?" "Berhenti, cukup. Jangan bandingkan aku dengan jenderal kedua." Menarik nafasnya yang berat, Hargen menatap ke langit merenungkan kelemahannya. Namun, di atas tebing, sosok hitam besar menghalangi matahari yang menyinarinya. Lagrek!" teriak Hargen. "Wahahaha. Ayo bergerak lagi. Merengeknya nanti, Tuan Jenderal." Tidak, di atas sana," teriak Hargen dengan terbata-bata karena melihat sosok itu. Di atas tebing, ia hanya memandang rendah pada mereka dengan mata dingin. Tanpa sedikit pun rasa keinginan untuk membunuh, dia adalah Lukunokasi musim dingin. Mendengar teriakan Hargen, Lagrek menatap ke belakang. Namun, saat menatap ke belakang, betapa terkejutnya Lagrek karena melihat Lukunoka yang rupanya berada di belakangnya. Memasang ekspresi tersenyum dengan rasa haus darah yang tinggi, Lagrek mengangkat pedang besarnya dan mengambil pose bertarung. "Jadi, kau adalah Lukunokasi musim dingin. Namaku Lagrek si tanah longsor pembantaian. Aku datang ke sini pada hari ini untuk mengambil kepalamu dan menjadi seorang juara." Lukunokasi musim dingin terdiam. Hargen tanpa memperdulikan keadaan sekitar, merangkak di bawah tebing dan bersembunyi. Sementara itu, Lukunoka terbang dari atas tebing. Dia turun dan mendarat tepat di depan Lagrek. "Jawab aku!" teriak Lagrek dengan waspada sambil mengangkat pedangnya. Wah. Baik, sekarang pasti merupakan perjalanan yang cukup sulit untuk bisa sampai sejauh ini. Memang benar, seperti yang kamu katakan, aku adalah Lukunokasi musim dingin. Izinkan aku untuk menyambutmu, meskipun di tanah tandus seperti ini. Aku khawatir, aku tidak bisa menawarkan banyak keramah tamahan. Wohohoho. Apa kamu mempermainkanku? Sama sekali tidak.
Apakah ada yang aneh dengan menyambut tamu dari jauh? Apakah kamu tidak diberitahu orang tuamu untuk melakukan hal yang sama? Lakrek hanya terdiam mendengar hal yang sama sekali tidak dia kira dari naga es itu. Aku sudah cukup lama tidak melihat Minia. Maukah kamu berbaik hati memberitahuku tentang dunia luar? Meskipun aku takut aku tidak mengerti bahasa saat ini. Wohohohoho. Tunggu! Teriak Hargen yang melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Kakinya tersandung di atas es dan dia dengan kikuk terjatuh ke tanah. Luknoka si musim dingin. Maukah kamu melawan pria ini? Atau jangan bilang kalau kamu. Dengan keringat bercucuran di wajahnya, Hargen menelan ludah untuk meyakinkan dirinya melanjutkan kata-katanya. Kamu takut pada Minia? Inikah caramu melindungi reputasimu yang tak terkalahkan selama 100 tahun, Luknoka? Saat ini, kalian berdua adalah pejuang, saling terhubung antara dengan seni kata. Penolakanmu terhadap lawanmu hari ini sama saja menganggap bahwa lawanmu lebih hebat darimu. Bagaimana menurutmu? Naga putih itu melirik ke arah penyusup menyedihkan di negerinya. Dia kemudian menghela nafas sambil terkekeh. Wah, ya, saya sama sekali tidak punya masalah dengan hal itu. Apa katamu? Mata Hargen memadat mendengar itu. Dia tidak menyangka Luknoka akan menjawab seperti itu. Kalau reputasi nenek tua penyayang sepertiku membuatmu senang, silakan saja dan bermegah sesuka hatimu. Merasa direndahkan dan tidak dianggap oleh naga itu, Lakrek berteriak. Luknoka si musim dingin, beraninya kau. Ya, mari kita mengakuinya. Kemenangan ada di tanganmu, Lakrek si tanah longsor pembantaian. Hiya! Dengan teriakan yang berani, Lakrek menghujam ke arahnya tanpa pedangnya sekali lagi menembus tipis udara. Berbagai teknik pedangnya yang menjadi sumber rasa percaya dirinya yang besar tidak menghasilkan satu pukulan pun yang efektif. Ya ampun, sekarang terlalu banyak bermain-main dan kamu akan melelahkan dirimu sendiri, sayang. Mengapa kamu tidak istirahat saja? Aku tidak bermain-main, teriak Lakrek dengan penuh ambisi. Melangkah keras ke dalam es dengan sepatu bootnya, dia membelah dengan tebasan berputar. Luknoka sedikit menurunkan kaki depannya, dan dengan itu, tebasannya berada di luar jangkauan. Gelar karena mengalahkanku sudah pasti menjadi milikmu. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Mungkin pikiranku semakin tumpul di usia tua. Aku tidak bisa mengerti. Lakrek menggunakan seluruh kekuatannya. Melihat dari samping, Hargen tahu dengan jelas ini adalah semua yang Lakrek miliki. Dia sudah tidak memiliki peluang untuk menang. Cukup Lakrek muda. Apakah kamu pikir kamu punya peluang untuk menang? Dia benar. Dengan terengah-engah, Lakrek menyeka keringatnya. Aku percaya bahwa aku bisa membunuh naga dengan pedang ini. Sejak aku kecil, lawan yang selalu kupikirkan adalah naga sejati. 4 tahun lalu, aku diberitahu tentang tindakan heroik Rosklai. Aku kemudian mengerti bahwa hal yang selalu ada di pikiranku bukanlah omong kosong yang tidak berarti. Hargen yang mendengar Lakrek memasang ekspresi khawatir. Dia ingin mengatakan bahwa hal yang Lakrek ucapkan itu salah. Hal seperti itu tidak pernah terjadi. Namun, dia tidak memiliki keberanian membocorkan kebenaran dari jenderal kedua. Tidak peduli berapa banyak yang akan mengejekku, meski aku diremehkan karena ceroboh, aku seorang Minia, aku bisa membunuh naga. Teriak Lakrek untuk meningkatkan semangat juangnya. Wah, Tuan Jenderal, saya sangat senang. Tak seorang pun selain Anda yang akan mempercayai cerita saya. Tentu saja, Anda lemah, keras kepala, dan terus-menerus merengek. Tapi,
Tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia daripada melihatmu berdiri di sini dan mendukungku dalam perjuanganku. Lukunoka yang memperhatikan Lakrek sejak tadi menghela nafas dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Tanpa membuktikan bahwa kamu bisa membunuhku, hatimu akan tetap tidak puas. Sayang sekali. Baiklah kalau begitu." Cakar Lukunoka si musim dingin bergerak. Dia menahan diri sekuat tenaga yang dia bisa, namun tetap saja Minia seperti serangga baginya. Lakrek si tanah longsor pembantian menyiapkan pedangnya. Dia percaya pada kekuatannya sendiri, namun terdengar suara retakan yang mengerikan. Krek, 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 krek. Lakrek! Darah menetes. Pedang besar yang kokoh itu hancur dan pecahannya tersebar di atas tumpukan es. "Aku memblokir cakar itu, Lukunoka si musim dingin," teriak Lakrek yang mencoba berdiri. Satu serangan itu telah mematahkan sindilangan pedangnya. Salah satu pecahan pedang terbang telah menusuk jauh ke dalam lengan atasnya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar darinya. "Lukunoka si musim dingin," teriak Hargen yang bergegas keluar untuk mencoba berada di antara Lakrek dan naga itu. "Aku sudah menemukan jawabannya. Sekarang aku tahu apa yang kamu takuti." "Takut katamu? Menurutmu, ada sesuatu yang perlu aku takuti?" Dengan bibir yang gemetar ketakutan dan keringat mengalir dari punggungnya, Hargen berkata, "Kamu kecewa, bukan?" Dengan sikap yang tenang, naga putih itu tetap diam mendengarkan kata-kata Hargen. "Sebelumnya, 100 tahun terakhir ini, kamu pernah bertarung, bukan? Sejumlah juara yang mencari kejayaannya menentangmu dan mati saat melakukannya. Kamu terlalu kuat. Mereka yang memiliki tekad dan penuh janji, namun seperti gelembung, mereka muncul dan menghilang di hadapanmu dengan mudah. Apakah aku salah?" Mata dingin dan tidak bersahabat yang pertama kali dilihat Hargen, dia yakin di mata itu ada jiwa Lukunoka si musim dingin yang sebenarnya. Bagian dalam hatimu sama dengan pemandangan di sekitar kita, badai salju yang tak henti-hentinya mengamuk dengan liar di dalam. "Wohohoho, siapa yang bilang?" Lukunoka tersenyum mendengar Hargen. Di sisi lain, Hargen menelan ludah dan membulatkan keberaniannya. "Mereka ada di Aureatia, juara sejati yang kamu dambakan. Mereka berkumpul di Aureatia. Apakah kamu tahu 12 ruang bawah tanah yang sudah ada selama masa hidupmu, semuanya telah dilalui oleh satu Wyvern. Dia membunuh malaikat maut Toroa yang mengerikan, yang ditakuti oleh orang-orang di seluruh dunia. Tahukah kamu nama orang yang mengklaim Hilen Shingen, pedang bercahaya? Orang yang memegang pedang itu membunuh Vikeon yang membara tepat di depan mataku. Dia hidup sekarang, di zaman ini, Lukunoka si musim dingin." Naga putih yang sangat kuat itu berhenti bergerak dan menatap ke bawah, ke arah jenderal tua yang lemah itu. "Minia bodoh, aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya. Aku jenderal ke-6 Aureatia, Hargen yang kokoh." "Sangat baik, Hargen. Aku akan mengingat namamu, sama seperti juara pemberani Lakrek." Lukunoka si musim dingin mengatakan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. "Lakrek, untuk menghormati keberaniannya, aku akan mengantarnya kembali ke tempat asalnya. Kalau begitu, kita akan menuju Aureatia. Ceritamu yang tadi itu, aku percaya bahwa itu benar." Hargen hanya bisa terdiam mendengar itu. Kakinya lemas hingga membuatnya jatuh berlutut saat mendengar bahwa Lukunoka akan pergi ke Aureatia bersamanya. "Siapa nama juara ini?" "Alus, sang pelari bintang." "Jadi begitu. Kalau begitu, apakah dia kuat?" "Dia yang terkuat," kata Hargen dengan penuh keyakinannya. Di sisi lain, di dalam aula pertemuan pusat Aureatia, "Semuanya di sini. Baiklah, aku yakin kalian semua tahu, tapi
Pertemuan hari ini adalah tentang turnamen kerajaan. Mari kita mulai, kata Grace yang mulai membuka rapat para pejabat Aureatia. Hari pertandingan kerajaan akan menampilkan duel satu lawan satu yang sesungguhnya. Mereka yang memenangkan duel itu akan bertarung satu sama lain setelahnya. Singkatnya, kami memutuskan turnamen eliminasi. Seperti yang telah kita dengar selama beberapa waktu, kami akan membuatnya sehingga hanya ada satu orang yang tidak kalah sama sekali. Saya tidak punya masalah apapun untuk urusan pasangan duel kami akhirnya menunda hingga hari ini. Maksudmu, kita benar-benar tidak bisa memutuskan apapun sampai kita melihat semua kandidatnya? Lagi pula, kita mungkin akan berada dalam masalah besar jika Rosclay tersingkir di ronde pertama. Hahaha. Kata dari jenderal ke-16, Noveld si angin suram. Mendengar pendapat dari Noveld, Rosclay angkat bicara untuk merespon. Untuk urusan pasangan, seharusnya muncul di bagian paling akhir. Tentu saja, aku sendiri ingin bertarung dalam kondisi yang menguntungkan. Namun, masih ada 4 bulan lagi hingga pertandingan dibuka. Bukan suatu hal yang tidak masuk akal bila situasi tak terduga muncul dan beberapa kandidat digantikan oleh kandidat lain. Jika itu terjadi, aku rasa kami tidak akan bisa mengubah pasangannya begitu saja. Mendengar pendapat dari pejabat Aureatia, Grace menyimpulkan hal ini dan berkata, dalam hal ini, kami akan terus menunda topik berpasangan. Ada yang keberatan? Mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan mereka, Menteri pertama memberikan anggukan kecil. Pejabat lain yang mendukung kandidat juga menginginkan waktu untuk persiapan mereka sendiri. Pihak Rosclay juga mengusulkan penundaan tersebut dengan mempertimbangkan fakta tersebut. Baiklah, sekarang melanjutkan apa yang telah diputuskan pada pertemuan terakhir. Untuk acara ini, kami telah memutuskan turnamen 6 jalur sebagai nama resminya. Langit, tanah, dan 4 penjuru mata angin, semuanya ada 6. Aku yakin akan menjengkelkan untuk mengganti nama sekarang, tapi lebih baik untuk memutuskan satu nama resmi. Sebagian untuk perdagangan sipil dan bisnis. Mulai sekarang, tolong anggap seperti itu. Menteri pertama, bolehkah aku menambahkan sesuatu mengenai hal ini? Silakan, Menteri ketiga. Selama 3 bulan ini, kami memiliki 98 pedagang yang mengajukan permohonan untuk menggunakan merek dagang turnamen 6 jalur. Permintaan utama datang dari berikut ini: Apul Veter Guild, Avo Confectionaries, Insamo Shauko, dan El Koza Peddler Union. Tentu saja, kami menyaring semuanya secara minimal. Namun, untuk menarik lebih banyak perhatian publik dibandingkan yang kami miliki saat ini, kebijakan kami adalah menyetujui semuanya secara proaktif, terutama memprioritaskan mereka yang beroperasi di perbatasan seperti koalisi pedagang dan pedagang keliling besar. Bersama dengan publisitas yang kami peroleh dengan bantuan agen rahasia kami akan memastikan bahwa tidak ada yang tidak mengetahui tentang pemilihan pahlawan. Jika pekerjaannya berjalan lancar, sepertinya tidak ada masalah terkait topik ini juga. Sekarang, laporannya sudah selesai. Mari kita ke topik utama hari ini, arena pertandingan. Sampai hari ini, kami kurang lebih telah mengumpulkan sebagian besar kandidat. Tapi, seperti yang mungkin sudah kamu duga, hanya ada sedikit minia di antara mereka. Kita akan mendapat sedikit masalah jika kita menempatkannya di teater taman yang dibuat hanya dengan mempertimbangkan minia. Karena kita sudah mengumpulkan semuanya dan mengumumkannya sebagai permainan kerajaan, tentu saja pertandingan itu harus diadakan di dekat kastil. Aku rasa teater taman adalah yang paling cocok, mengingat betapa mudahnya mengumpulkan orang di sana. Wah, tunggu dulu, aku menentangnya. Kita punya raksasa dan naga di sini. Jika kita membuat mereka bertarung di tempat sempit seperti itu, apa yang akan kita lakukan jika mereka akhirnya membunuh orang dan menghancurkan bangunan? Kata Kayon yang menolak usulan dari salah satu pejabat. Tetap saja, bukankah saat ini sulit untuk membangun arena yang benar-benar baru?
Selama kita bisa menyetujui ukuran arena sampai batas tertentu, kita bisa membuat mereka bertarung di suatu tempat di luar kota, kata Chaeyoung. Jika kita menggunakan salah satu kandidat sebagai standar, itu adalah Rose Clay, bukan? Lagi pula, taman teater itu masuk akal. Ini bukan tentang bersikap adil dan tidak memihak. Ini tentang bagaimana masyarakat yang menyaksikan akan menyikapinya. 10 meter jauh, berbeda dengan Minia dibandingkan dengan raksasa. Pertama-tama, jika mereka berkompetisi dalam duel sesungguhnya, bukankah cocok untuk memasukkan kemampuan mereka untuk menciptakan medan perang mereka sendiri dalam kompetisi? Keadaan mulai ricuh, dan untuk menenangkan keadaan, Grace kembali berbicara. Satu poin penting, turnamen 6 jalur ini, tidak peduli seberapa ketatnya kita membuat peraturan dan ketentuan, apakah kita punya cara untuk memastikan para kandidat mematuhinya? Itu bagian pentingnya. Itu sebabnya kami belum membahas aturan spesifik turnamen ini lebih jauh. Jika mereka melanggar peraturan, mereka didiskualifikasi, kehilangan kualifikasi pahlawannya, dan mereka kehilangan hadiah insentifnya. Bukankah itu cukup? Kata Menteri ke-17, Elias Dagmera. Namun, Menteri ke-20, Hidou, menentang pendapat Elea. Mudah bagimu untuk mengatakan hal itu. Namun, yang menjadi permasalahan, apakah hal tersebut benar-benar efektif? Misalnya, kita memutuskan untuk menghukum alus si pelari bintang. Siapa di sini yang sanggup menyita hartanya? Apakah kamu bisa, Menteri ke-17? Tidak. Kalau begitu, itu tidak realistis dalam praktiknya. Itulah yang coba dikatakan Grace di sini. Siapapun yang tidak puas dengan kondisi pertandingan bisa mulai melakukan hal sesuka mereka dimanapun atau kapanpun mereka mau. Itu adalah skenario terburuk. Baiklah kalau begitu, tolong izinkan kami mendengarkan pemikiran rincimu, Menteri ke-20. Baiklah, buatlah kondisi setiap pertarungan, arena, waktunya, diputuskan melalui kesepakatan antara masing-masing peserta untuk setiap pertandingan. Kami dapat menangani penonton di sana dan mengamankan tempat yang aman untuk penonton pertandingan. Seseorang baru saja mengatakan sesuatu tentang menjadikan medan perangmu sendiri sebagai bagian dari duel yang sebenarnya. Itu akan berlaku untuk pendirian resmi kita. Ada keberatan? Aku, Michial, Jenderal ke-22. Itu bahkan tidak menyelesaikan masalah inti, bukan? Apa yang akan kamu lakukan jika mereka mengabaikan perjanjian mereka, menyerbu kota dan menimbulkan banyak korban? Kamu tidak mengerti, Michial. Dengan cara ini, kita tidak memaksakan aturan yang tidak masuk akal atau apapun. Dan katakanlah mereka masih menjadi liar, membunuh warga. Pada dasarnya, mereka bukan pahlawan lagi. Itu akan membuat mereka memproklamirkan diri sebagai Raja Iblis. Jadi, ini tentang memastikan legitimasi mereka. Oh, jadi kamu akan membuat kandidat lain membunuh mereka? Ya, tidak mungkin menjadi pahlawan jika kamu tidak membunuh Raja Iblis, bukan? Jika ada pelanggaran aturan, mereka akan bekerja sama untuk menjatuhkan yang lain. Gunakan ini sebagai kebijaksanaan dasar kita, dan kita dapat mengisinya nanti dengan semua pengecualian kecil. Weili si pengalilin, yaitu Jenderal ke-10, mengangkat tangannya mendengar pendapat Hidou. Biarpun mereka memutuskan medan perang, memindahkan warga ke sana, begitu mereka memutuskannya, itu akan memakan waktu. Mau bagaimanapun, mungkin sehari atau lebih. Apakah kamu yakin itu baik-baik saja? Hah? Bagaimana dengan itu? Perangkap atau mungkin ada penyergapan dan semacamnya juga. Selama jeda itu, jika lokasinya ditentukan sejak awal, aku pikir mungkin tidak akan ada celah seperti itu. Ayolah, Quelly. Kamu masih tidak mengerti? Kami baik-baik saja dengan itu. Kita yang akan mendapat masalah jika pertandingan ini tidak memiliki celah apapun. Apakah aku salah?
Kita mengandalkan Rosklai si mutlak untuk memenangkan segalanya bagi kita, bukan? Jenderal kedua tetap diam. Kebenaran di balik metode bertarungnya diketahui sepenuhnya oleh 29 pejabat. Lebih jauh lagi, posisi resmi mereka menyatakan bahwa mereka semua akan mendukung Rosklai si mutlak dan membuatnya menang. Oh ya, Rosklai, kamu benar. Kalau begitu, itu saja dariku. Ada keberatan lain? Gracia melihat keluar ruangan dan memastikan tidak ada yang mengangkat tangan. Dengan senyuman miring di wajahnya, Gracia si Peta mengelus dagunya. Menetapkan kondisi melalui kesepakatan dari kedua peserta, dengan kata lain, di sini pun kemampuan mereka sedang diuji. Bukan kemampuan kandidat pahlawan, melainkan kemampuan 29 pejabat Aureatia yang mensponsori mereka semua. Bagaimana mereka bisa meyakinkan satu sama lain untuk menerima kondisi dan medan perang yang menguntungkan kandidat mereka? Berapa banyak skema kemenangan yang akan mereka buat, dan bisakah mereka mewujudkannya? Sekarang, mari kita lihat apa yang direncanakan semua bajingan ini, pikir Gracia dalam hati. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu sudah mempunyai gambaran yang jelas tentang semua kandidat. Ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi saat itu. Berapa banyak kandidat yang sudah berkumpul? Benar. Aku lupa memberitahu kalian semua. Kedua tangannya tergenggam di meja panjang. Gracia tersenyum. 16. Musuh dunia, Raja Iblis sejati yang telah menjerumuskan seluruh negeri ke dalam teror, telah dijatuhkan oleh seseorang. Nama individu tersebut dan apakah mereka benar-benar ada atau tidak masih menjadi misteri. Sekarang, dengan berakhirnya zaman ketakutan, menjadi penting untuk menentukan siapa pahlawan ini. Sekarang, ada 10 syura yang diketahui. Soujiro si pedang Willow, Alus pelari bintang, Kia si kata dunia, Nastik si penyanyi pendiam, Mele si deru cakrawala, Linari si obsidian, Torowa yang mengerikan, Astareksil si kotak pengetahuan yang putus asa, Uro yang berhati-hati, Rosklai si mutlak, Lukunoka si musim dingin.